Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. salam warahmatullahi sehat buat kita semua, yang sama-sama yang terhormat Ibu Ketua kita, saya selalu memanggil Ibu Ketua, Ibu Dokter Erika yang luar biasa, yang kami hormati, teman-teman hebat yang luar biasa, yang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan undangan Bu Erika. Mudah-mudahan hari ini, membawa manfaat buat kita semua. Amin. Baiklah, Bapak Ibu hebat semua, acara kita hari ini adalah, pertama pembukaan, kemudian biar lebih khidmat berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sharing budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, oleh Dr. Erika, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu hebat semua, karena sudah jam 10:07, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu semua, agar acara kita ini lebih hikmat dan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu duduk dengan dengan hormat. Ya, silakan. Ya kebangsaan. Marilah kita dan aku Iya, merdeka. Alhamdulillah bulan Agustus, hari ini kita juga menyambut HUT ya, kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu semua, sekarang yang kita tunggu-tunggu adalah, sharing budaya positif yang langsung disampaikan oleh, narasumber kita, yaitu Ibu Dokter Erika. Kepada Ibu Dokter kami persilakan. Ya, terima kasih sahabat-sahabat saya semua. Saya senang sekali bisa berjumpa ya, walaupun dalam daring. Ini yang paling penting, silaturahminya bisa muncul kembali. Baik, izinkan saya mendesiminasikan budaya positif modul 1.4. Ini Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Bahagianya kehapus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swasti,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Adapun diseminasi modul 14 budaya positif, saya sebagai fasilitator rekognisi angkatan 11, Erika Ambarita. Capaian umum modul untuk 1.4 seperti ini, Bapak Ibu. Kita memahami konsep pendidikan menurut KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, lalu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Lalu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh di chat box. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh dijawab. Boleh ditulis ya sambil kita lihat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang tidak setuju ya? Baik, boleh dijawab di chat box nomor selanjutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan dijawab Bapak Ibu. Waduh, setuju Pak Imam dan sebagainya ya. Jadi pertanyaan pemantik inilah yang akan membawa kita dengan sub-sub topik dengan budaya positif ya. Saya bacakan, ada yang tidak setuju nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Lalu nomor 2, setuju membaca. Nomor 3, memberi penghargaan, setuju. Baik, rata-rata yang poin 2 dan 3 itu setuju. Lalu poin 1 tidak setuju. Baik, Bapak Ibu mari kita lanjut ke nomor 1 tidak setuju. Ke sesi berikutnya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan 6, restitusi segitiga restitusi. Baik, kita masuk nomor 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu mohon diperhatikan ini dan kita praktekkan langsung. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Bayangkan Bapak Ibu punya teman, Anda dan teman. Sobeklah cari kertas, bayangkan saja, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, kita sambil ice breaking nih di sini ya. Letakkan di salah satu tangan Anda, bayangkan di sini, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Sudah dipegang Bapak Ibu, sudah digenggam? Buatlah sebuah kepalan, lalu teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Boleh di angkat tangan, boleh menjawab. Kira-kira apa yang terjadi? Baik, kita lanjutkan. Apa sih jawaban yang terjadi? Perhatikan. Nomor 1. Apakah Bapak Ibu atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu atau B membuka kepalan tangan? Kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau tetap menutup kepalan tangan Anda?
Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Siapa, kita atau yang menyuruh Bapak Ibu? Yang memegang kendali? Kita. Good. Kita ya Bu Sri. Artinya kita yang mau membuka atau enggak, kita keputusannya sama kita ya, sama diri sendiri. Keren ya. Bukan Pak Tatang, walaupun misalnya Pak Tatang sudah menyuap saya dengan $1.000 gitu, saya mau tutup ya saya tutup, gitu ya. Bukan Bu Nursia, walaupun udah mengerjakan tugas saya di aksi nyata misalnya, tetap saja saya mau nutup. Benar nggak Bapak Ibu? Sepakat, Miss, sepakat. Sepakat ya, berarti kita diri sendiri ya. Whoever mempengaruhi kita dengan prinsip kita punya atur diri sendiri. Next. Nah, ini Bapak Ibu perubahan paradigma teori kontrol, ini ilusi kontrol bahwa seperti tadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ini yang paling penting Bapak Ibu. Untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini terkadang kita tidak sesuai dengan konsep ini ya Bapak Ibu. Kita suka memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita mau, benar ya? Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tertanggung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam teori kontrol itu sebenarnya murid yang di sekolah itu ya tidak bisa kita kontrol apa berdasarkan kemauan kita. Ada trik-trik tersendiri untuk bisa akhirnya murid menyadari bahwa mereka sedang mengizinkan kita guru untuk mengontrol diri murid tersebut. Seperti itu. Terus kita perubahan paradigma stimulus respon dengan teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah saya prologkan di depan. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kita kalau di sekolah tuh bingung, kok kenapa siswa melakukan ini? Kenapa dia datang terlambat? Kenapa dia harus mencontek? Terkadang hal-hal negatif juga itu ada, semua perilaku memiliki tujuan ya Bapak Ibu ya. Terus yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti tadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Terkadang kita pede di sini bukan? Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk nih gagal. Lalu yang sebenarnya adalah teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini susah, apalagi kalau disuasanakan dengan hati ya. Lu gue siapa lu kan gitu ya. Jadi konsensusnya susah, kolaborasinya susah. Terus yang stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya model berpikir menang-menang. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu hari ini dengan disiplin positif Bapak Ibu dengan teori kontrol yang atau teori pilihan yang diciptakan oleh Dr. William Glasser ya. Intinya seperti tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri.
Lalu semua perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, lalu realitas kebutuhan manusia. Nah, semua ini mengakar kepada ada makna disiplin, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti Bapak Ibu ini akan secara mendetail kita ulas dan kita pahami bersama agar kita sebagai seorang pendidik yang notabene bekerja sebagai seorang guru lebih maksimal mengimplementasikan semua poin-poin tersebut. Kemudian apa makna disiplin? Sebenarnya disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya yang berasal dari disiplina, artinya belajar. Oh, disiplin itu belajar ya Bapak Ibu? Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Mereka seorang filsafat ya, mereka ini Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, nah ini yang perhatikan Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu belajar ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kontras banget dengan arti kata belajar. Kita kembali ke fitrah Bapak Ibu, ternyata disiplin yang berasal dari bahasa Latin itu artinya belajar. Berarti perubahan tingkah laku ya, belajar. Next, nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu seperti yang tadi dari Dr. William Glasser dengan teori kontrol pada tahun 1984 mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu dia profil pelajar Pancasilanya. Next, sekarang kita masuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ada eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sepertinya seperti itu ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini teori motivasi perilaku manusia. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi tetap eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini teori yang kedua. Teori yang ketiga, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini manusiawi Bapak Ibu, teori-teori seperti ini sudah kita lakukan. Biasanya ada take and give-nya dengan teori motivasi ini ya. Baik itu secara eksternal maupun secara internal. Dan mudah-mudahan teori motivasi yang memang sudah mendasar ini hanya merupakan teori yang kita implementasikan dengan lebih baik seperti itu. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, di cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Ya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dihukum oleh penghargaan ini. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dalam teori yang dituliskan oleh Alfricon tahun 1993, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan.
Baik Bapak Ibu, mari kita bahas lebih dalam lagi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Wow. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini lebih konkret. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam beberapa apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus dulu, ini tentang yang tadi backgroundnya. Beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, lalu beri pengakuan secara konsisten, lalu fokus pada proses. Ya, makanya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka nih seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu pembuka, saya menghargai. Berarti nilai kebajikan adalah kepedulianmu. Situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu pembuka, terima kasih untuk, nah nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, bisa situasi seperti itu dan banyak lagi contoh lain. Nah Bapak Ibu sekarang kita masuk ke tindakan guru. Boleh dijawab. Ini hukuman atau konsekuensi terkait dengan tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nih seperti saya dulu nih. Saya Hukuman tidak itu. saya hukuman ya. Iya, hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman, coba kita lihat ya. 3, murid diminta untuk push up 15 kali agar tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Hukuman lagi, baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, hukuman ya, kita lihat. Neneng, ini jawabannya Bapak Ibu. Ya. Salah berapa tadi? Benar semua. Benar semua ya? Keren. Pak Imam benar berapa? Hukuman benar semua, wir, luar biasa ya. Berarti besok nggak salah lagi mana hukuman, mana konsekuensi ya. Baik. Iya. Nah, Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi ini mungkin ada pertanyaan tadi langsung saya jawab di sini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Belum tentu menyakitkan. Gitu. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu hukuman paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang disebut konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ada time out-nya. Jadi temporary. Ringkasnya Bapak Ibu, hukuman itu jangka panjang, konsekuensi short. Jadi memudahkannya begitu kalau kita ditanya apakah itu hukuman atau konsekuensi gitu ya. Next. Sekarang kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori dari Gosen 2004. Nah, Bapak Ibu, di dalam identitas gagal dengan identitas sukses, ini tentang hukuman, konsekuensi dengan restitusi, perbedaannya Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sebutkan, hukuman dengan konsekuensi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid, anak menghormati diri atau orang lain. Itu untuk restitusi. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, ya, bukan menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita ke poin ketiga, yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, budaya positif Bapak Ibu, kita lihat ada peraturan kelas tadi, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif sehingga menghasilkan budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ada kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kami murid yang semangat belajar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nanti kita lebih detail lagi. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Seperti ini tadi Bapak Ibu. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, itu dia nilai-nilainya. Selalu kembalikan buku di tempatnya merupakan tanggung jawab. Jadi nanti kita tanya ya, nilai apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas dalam segitiga restitusi nanti ya. Lalu hadir di sekolah, menghormati orang lain, berkomitmen. Kamu berkomitmen enggak untuk perbaikan nanti? Iya Bu, misalnya. Kesehatan, dilarang menggunakan narkoba, menghormati orang lain, dan sebagainya. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, sebenarnya kita mempunyai kebutuhan dasar manusia. Yang satu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, kebebasan, dan semua itu untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Ya.
Terus kita masuk ke 5 posisi kontrol. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ada di kelompok mana? Saya berikan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang 5 sebagai manajer. Kita lihat dulu menghindari hukuman yaitu penghukum dan membuat merasa bersalah. Guru sering berbuat seperti ini Bapak Ibu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa itu ya. Lalu kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur berapa jumlah nih dia udah terlambat ya. Lalu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mungkin menanyakan alasan-alasan dan sebagainya. Lalu guru berkata, untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu, kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu, kita bersalah banget ya kalau udah diajukan seperti ini. Kalau teman seperti ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu dan sebagainya. Ini temen nih ya. Kalau pemantau, apa peraturannya? 1, 2, 3, gitu kan. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini? Bijaksana banget kalau di manajer nih ya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kita dituntut di posisi ini sebenarnya Bapak Ibu dengan contoh yang segala macam ya. Bapak Ibu di posisi mana? Boleh nggak yang sering apa buku dosanya sering yang di mana sih? Boleh nggak dituliskan di chat box? Buku dosanya yang Ini mana? penghukum. Ini sekarang enggak ya Uh, Pak Tatang ya? Pak Tatang Dulu kayaknya manajer banget ya. Pak Tatang sama manajer. Oh, Bu Tatik pemantau. Waduh, ini sesuai aturan semua ini. Kalau yang dominan nggak ada yang sebagai teman ya? Kalau teman mungkin untuk guru SMA kali ya Bu Erika ya, karena sepantar gitu ya. Oke, sekarang nih bagus nih ada masukan guru SMA teman. Kalau guru SD, Pak Tatang misalnya? Teman, kadang-kadang teman. Wah, teman. Merangkul. Merangkul. Teman kadang-kadang Bu Tati tuh. Kalau di dunia pendidikan nggak boleh teman kadang-kadang ya sebenarnya Bapak Ibu. TTM ya. Jangan TTM ya. Lebih sering manajer. Gemes Bu katanya. Iya. Kalau saya mungkin semuanya ada ya. Ya jujur kita semuanya ada ya Pak Tatang ya. Benar. Karena Kita ngitung poin aja, kamu Iya, udah kadang-kadang 75 kadang poin sebagai nih gitu, penghukum, kadang mantau sebagai terus. teman, semua. semua Iya. kan? Semua ada. Daftar dosanya udah semua ini. Semua pendosa. Manusia Iya. pendosa. Tapi kalau menurut Ki Hajar yang manajer ya, Bu Tati bener Iya. tuh. Iya. Tapi kalau nih kita kan diproyeksikan misalnya menjadi KSPS. Seharusnya ketika menjadi KS, apakah harus manajer semua Bapak Ibu? Harusnya begitu idealnya. Harusnya begitu idealnya. Tetapi jawaban kalimat selanjutnya mungkin begini. Kita kan manusia ya, Iya. punya rasa keterbatasan ya. Bener nggak sih? Kita bukan malaikat ya yang selalu berhati mulia. Tidak berbuat dosa. Tidak mungkin teman ya. Pemantau bisa. Pemantau bisa ya. Bisa. Apa peraturannya? Kayak menghukum juga ya. Ya. Ya kan? Nanti kita lihat videonya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang tugas nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pastinya siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Ini biasanya siapa nih? Guru ya? Siapa saja bisa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ngeri banget ya, padahal kita tentu saja pernah juga seperti ini ya. Cuma penghukum kita siapa? Kan gitu. Ayolah lakukan demi ibu bapak, temen.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan kalimat ini mana yang sering muncul? Pemantau saya, Bu. Yang apakah kamu harus mendapatkan stiker bintang hari ini gitu ya, Bu? Pernah nggak penghukum, kamu selalu yang paling terakhir di dalam mengerjakan tugas? Pernah, pernah. Kalau saya enggak. Saya Kamu enggak, Bu. lagi, kamu lagi. Kamu? Kamu lagi yang telat. Oh iya. Enggak sengaja ya. Kalau saya lebih sering ke pemantau deh. Pemantau. Mantau. Ayo siapa yang mau dapat bintang hari ini gitu. Sama, Bu. Dia lagi yang Pemantau. telat. Pernah tapi intonasinya halus. Seperti apa tuh Bu Tatik? Pemantau tetapi intonasinya halus, Bu. Tapi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Bisa juga kita sebagai penghukum ya. Ya nggak, Bapak Ibu? Bukan hanya manajer dengan kalimat seperti itu. Tapi itulah kelompok idealnya. Maka ada segi penghukum sebagai teman, pemantau, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Kalau kita analisa kalimat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya tergantung benar kata Ibu Tati itu, intonasinya. Ya kan? Kalau kita sebagai penghukum bisa juga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, bisa kan? Saya setuju dengan Ibu Tatik. Intonasinya halus. Ya, keren banget. Next. Nah, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah dan nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, maka saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Yang satu lagi, apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi dengan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Kemudian segitiga restitusi, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada yang pertama validasi menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, lalu meyakinkan, menanyakan keyakinan. Seperti apa sih menstabilkan identitas itu? Seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu segi 3 restitusi Bapak Ibu yang memang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Terkadang kita agak lupa bahwa kita sudah melakukan segitiga restitusi. Benar nggak Bapak Ibu? Atau apakah kita selalu berada di posisi penghukum tadi atau pemantau tadi Bapak Ibu? Nah, hal-hal seperti itu di dalam segitiga restitusi perlu menjadi pusat perhatian tadi dengan dimulai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal, kita contoh menstabilkan identitas Bapak Ibu, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya seperti ini. Guru berkata, nah kita harus seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah loh, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa menganalisis basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Lalu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar, ya, apakah itu power, freedom, kemerdekaan, love and belonging, fun and survival. Guru berkata seperti ini Bapak Ibu untuk validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu berjalan cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Itu. Sekarang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata seperti ini Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti itu apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan 3 konsep segitiga restitusi ini akan membuat peserta didik kita merasa nyaman dan senang untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ya, banyak Bapak Ibu, bisa kalimat ini kita rekam nanti. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalimat-kalimat bijaksana yang memiliki kebajikan yang sudah kita pelajari tadi sehingga sampai bisa kita memiliki kalimat ini di bawah alam sadar terekam di memori kita. Ya, Bapak Ibu, refleksinya hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya lakukan, yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini, maksudnya presentasi ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti presentasi atau modul ini. Bapak Ibu boleh dituliskan yang mana mau dijawab duluan di chat box-nya sambil saya ingin memutarkan video. Di chat box ya ditulis ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dilihat. Kita lihat dulu. Saya stop sharing dulu Bapak Ibu. Saya akan share. Boleh Bapak Ibu refleksinya dituliskan di situ. Mudah-mudahan saya ambil yang ininya aja. Yang ini Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi ya. Sini nak. Silakan duduk. Kegiatan apakah ini?
Ya, Aji, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Ya, Aji, akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat, ya. Kemudian hal itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati di kelas. Kira-kira Aji bangun jam berapa ya? Jam 6. Terus kenapa datang terlambat? Karena tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Padahal bangun di jam 6 ya. Apakah di jalan macet? Macet nih. Macet sehingga kamu telat ya. Iya. Baik Aji, setiap manusia memiliki kesalahan. Begitu juga Ibu Erika. Ibu Erika juga pernah datang terlambat. Nah, sekali ini Ibu akan memanggil kamu bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari jalan keluar, mencari solusinya agar kamu tidak datang telat lagi. Kira-kira apa tadi alasan kamu tidak datang terlambat? Karena ada kemacetan. Kemacetan. Nah, kalau di keyakinan kelas, apa yang sudah kita sepakati tentang kehadiran di sekolah? Dilarang terlambat saat bersekolah. Iya, tidak boleh datang terlambat. Kira-kira hal apa yang membuat kamu tidak akan datang telat lagi? Saya akan tidur tepat waktu pada saat jam mungkin ketika jam 9 atau jam 10 malam, karena itu baik untuk kesehatan saya. Ya, baik. Kamu sudah menyadari bahwa kamu melakukan kesalahan dan mencari jalan keluar solusi. Ibu Erika berharap kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu sepakati hari ini bersama Ibu Erika untuk tidak datang telat lagi. Mengerti? Nah, ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Ya, silakan duduk kembali, Nak. Ya, Bapak Ibu, itu presentasi tentang kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Restitusi. Ketiga restitusi. Di sini perasaan saya saat mengikuti Jimit ini senang, menyesal, mengingat lagi mana hal yang sudah saya lakukan selama menjadi pendidik restitusi. Baik Bapak Ibu, di sesi 9 menit terakhir ini mari kita saling kolaborasi. Apakah ada pertanyaan? Disilakan Bapak Ibu. Silakan yang mengajukan pertanyaan sambil bisa juga menuliskan di kolom chat. Ya, Resen Pak Tatang silakan. Terima kasih Dr. Erika. Ya, ini bukan pertanyaan ya, Miss ya. Bukan pertanyaan, tapi sharing saja. Budaya positif apakah yang sudah Miss lakukan di sekolah, di SMA nih, biar saya bisa nyontek di sekolah saya. Coba gimana, Miss? Pasti jitu deh, coba. Silakan. Ini implementasi konkret yang pernah saya lakukan di sekolah. Kebetulan saya adalah guru bidang studi bahasa Inggris, ya. Tentunya tujuan pembelajaran saya adalah dengan capaian pembelajaran yang baru ini kita lebih berkreativitas untuk bisa peserta didik itu able to speak bahasa Inggris. Seperti itu. Itu juga salah satu bentuk implementasi budaya positif. Jadi tidak selalu bagaimana secara global atau secara institusi menerapkan budaya positif. Di dalam kelas sendiri pun kita bisa menciptakan melalui materi ajar dengan capaian pembelajaran menciptakan budaya positif. Itu saya rasa lebih esensial. Dan itu perpaduan dari penciptaan budaya positif di kelas digabung dengan kelas lain sehingga siswa merasa secara institusi memang perlu
adanya atau menciptakan budaya positif di lingkungan institusi, yaitu sekolah dia. Di level SMA, SMP, SD, ataupun di PAUD, itu merupakan suatu keharusan. Bagaimana sikap guru itu mengkreativitaskan potensi diri untuk bisa menciptakan budaya positif yang imbasnya adalah secara global di sekolahnya melalui kinerja mengajar tupoksi kita sebagai pendidik di dalam kelas. Saya rasa seperti itu Pak Tatang. Keren, keren. Makasih, Miss. Ya. Luar biasa. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau ingin bertanya kepada yang lain juga boleh seperti Pak Tatang tadi. Ya, silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu 5 menit. Ya. Bertanya apa saja boleh, bebas ya, silakan. Menurut Bapak Ibu, apakah penghukum penghargaan tadi dikelompokkan menjadi sesuatu yang seharusnya dikolaborasikan atau terpisah? Ini pertanyaan saya tadi. Sebab penghargaan dengan penghukuman ternyata bisa efek positif negatif. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu memberikan jawaban? Saya Hukuman, coba ya, ya, silakan Bu Dasni. gambarnya agak itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Mem. Kita bisa bergabung. Hukuman dengan apa tadi, Mem? Hukuman dengan penghargaan. Kadang-kadang beda tipis ya. Beda tipis, tergantung kita dan masalah apa yang dihadapi oleh peserta didik sih. Ya, Bu Ajijang. Lalu terus kemudian step yang sudah kita laksanakan, panggilan-panggilan atau tahap seperti apa pendekatan kita terhadap dia pasti tahu itu kita memberikan hukuman ataupun penghargaan terhadap dia. Apalagi kalau itu melakukannya baru pertama, mungkin kita kasih penghargaan supaya tidak diberikan tidak mengulangi lagi, karena kita juga sudah bekerja sama dengan orang tua. Kalau kita berikan hukumannya pun kalau sekarang kan tidak boleh fisik, tidak boleh yang terkenal dengan hati banget, terus kemudian tidak boleh hukuman yang yang mengakibatkan anak itu berulah kembali gitu kan. Nah, berarti mungkin diberikan hukuman-hukuman positif seperti misalkan dia bercerita di depan kelas atau kemudian dia bercerita menulis literasi, itu banyak hal. Jadi hukuman dengan lalu setelah dia menjalankan hukuman tersebut kita berikan penghargaan gitu. Jadi beda-beda tipis, kadang-kadang bersamaan kita melaksanakan. Gitu sih, Mem. Ya, makasih Bu Ajija. Bapak Ibu yang lain, tadi kan ada teori yang mengatakan ternyata penghargaan itu bisa membuat siswa merasa terkungkung, terpenjara. Artinya apa sih teman-teman? Berarti dia mempunyai tanggung jawab terhadap penghargaan tersebut. Nah, dia berarti berusaha berbuat do the best. Artinya menciptakan budaya positif. Ya. Jadi saya setuju penghukuman dengan penghargaan itu betis. Ada lagi yang lain Bapak Ibu mengulasnya tentang penghukuman dan penghargaan? Tapi kadang kalau di anak SMA, Mem, kita pengen banget dihargain juga loh. Benar. Misal, Mem, ini yang sudah ya, karena saya sekarang pindah ke SMK nih, Mem. Keren. Lebih ini lagi nih tantangannya. Wawasannya luas, tantangannya luar biasa karena kan banyak banget jurusan ya, apalagi jurusannya sekarang adalah jurusan yang memang menantang para wanita untuk action gitu ya, tata boga, pariwisata gitu ya. Kalau di SMA sebelumnya, jadi ada anak misal, Mem kok saya belum dipanggil ya ke depan gitu ya kan, penghargaan diumumin dong Mem, misalkan pas jam upacara, tapi jam upacaranya pada saat ini gitu, jangan ketika anak-anak bubar. Berarti ada anak yang memang pengen diberikan penghargaan ketika dia diberi penghargaan lalu dia
berikutnya berani dengan tantangan berikutnya gitu. Itu sih kayaknya reward juga memang harus diperlukan ketika baik kita sekarang ini posisi saya adalah tidak secara instansi, mungkin saya akan menerapkan disiplin positif yang ada di dalam kelas karena balik lagi jadi guru awal nih, bukan lagi kalau mem kan sekarang berada di titik ada di wakil kurikulum di mana bisa mengambil keputusan untuk banyak orang. Nah, kalau saya berbalik nih menjadi diri sendiri menciptakan suasana disiplin positif buat anak saya yang saya ajar doang, iya kan? Gitu sih, Mem. Terima kasih. Luar biasa sharingnya, saya senang banget. Bapak Ibu, Pak Tatang, Bu Ajija, dan rekan-rekan yang lain. Bu Yuliani ada? Bu Yuliani boleh berbagi sharing? Iya, Mem. Kebetulan saya kan guru SLB ya. Jadi mungkin budaya positif itu agak sulit untuk diterapkan ketika hanya menggunakan posisi kontrol manager. Jadi penghukum juga diperlukan, teman diperlukan gitu, sehingga kita menghadapi peserta didik berdasarkan karakteristiknya masing-masing gitu. Ada yang memang agak sulit sekali ketika kita terlalu menjadikan dia teman gitu, sampai akhirnya anaknya tidak mau mendengarkan kita gitu. Jadi kita harus agak lebih tegas gitu. Jadi kita menggunakannya penghukum gitu. Bagi anak yang memang bisa jadiin teman, kita bisa menggunakan posisi kontrol teman. Seperti itu sih pengalaman di SLB gitu. Luar biasa ya. Boleh nyambung nggak, Mem? Boleh nyambung nggak? Wah. Boleh banget. Iya, ketemu. Makasih Bu Mem Erika dipertemukan ya sama Bu Yuliani. Kebetulan di SMK saya, kalau di SMA sebelumnya kebetulan anak yang ketemu SLB-nya atau anak kebutuhan khususnya paling-paling slow learner, bahkan slow sekali gitu. Kalau ini agak takjub sih, udah sekolahnya butuh keterampilan, anaknya nggak bisa mendengar sama sekali, Ibu Yul. Ya, anaknya nggak bisa mendengar, bahkan saya jadi, apalagi kami bahasa Inggris agak sedikit mencari cara jalannya seperti apa ya, dia sama sekali tidak bisa mendengar, dan bahkan ketika saya omongin where are you from aja dia nggak tahu tuh bahasanya gitu. Nah, tapi ada di kelas lain sama, dia juga nggak bisa mendengar sama sekali, bahkan dia tidak bisa bicara. Ketika saya close sama dia terus ternyata dia bisa WA, dan bahkan WA-nya udah kayak temen nih. Ini yang sekarang saya hadapi, dia WA-nya everyday gitu. Hello ma'am, apa kabar? You are my mother, apalah gitu ya kan. Nah, sekarang saya harus seperti apa dalam sharing modelnya, sharing itu. Mungkin nanti Mem Erika punya jawaban tersendiri dalam hal ini. Kita agak kesulitan memang dari di sekolah sebelumnya saya merasa kesulitan, sekarang dihadapin ini menurut saya kesulitan banget gitu. Kayak apa ya saya mesti nanganinnya ini anak gitu. Ya, oke, terima kasih Mem atau Mem Yuli. Iya, silakan keren Bu Yuli, banget. Untuk peserta didik yang memang mengalami hambatan pendengaran, di bahasa itu memang sangat sulit ya. Jadi kita memang butuh banyak metode ajar gitu untuk mengajarkan anak-anak kurang pendengaran berbahasa gitu. Mungkin kalau misalnya dekat dengan SLB gitu, yang terutama yang negeri, bisa berkunjung untuk mendapatkan jadi kayak pusat sumber gitu loh SLB tuh. Jadi kalau misalnya ada guru-guru umum yang memang merasa kesulitan mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya, bisa kolaborasi dengan guru-guru di SLB untuk belajar gitu bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Seperti itu Bu paling. Terima kasih. Baik Ibu Ajija dan Ibu Yuliani,
sambung rasanya luar biasa banget ketemu ya terkait dengan penanganan masalah ya yang inklusif dan sebagainya dalam kaitan dengan budaya positif. Ya, secara general saya menangkap maknanya ya intinya tadi 5 posisi kontrol dengan restitusi segitiga itu wajib ada di sini sebagai seorang guru atau pendidik. Baik level apapun itu. Ya enggak, Bapak Ibu setuju ya? Ya, setuju Bu Rika. Sehingga kita sampai nanti menjalani alur kerja kita sebagai seorang pendidik itu luwes, lancar, dan hambatan itu kita sendiri yang mengatur sebagai kendali diri, sebagai orang yang mengatur apa yang kita genggam tadi. Kita yang mengatur, kita mau membuka atau menutup genggaman tangan itu diri sendiri. Saya rasa Bapak Ibu terima kasih sekali sudah bisa hadir di sini. Saya mohon maaf kalau presentasi saya ada kekurangan di sana sini. Saya kembalikan ke moderator Ibu Dasti. Disilakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Rita. Bu Rika yang luar biasa, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita hari ini yang selalu semangat dalam berbagi. Ya, baiklah Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tentang konsekuensi, apakah itu hukuman, dan bagaimana peraturan, sehingga anak itu paham keyakinan apa yang harus kita terapkan, kemudian tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian segitiga restitusi, yang mana tidak luput dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinannya. Dan itu sudah dibahas dengan secara gamblang oleh narasumber kita, dan itu semua demi budaya positif. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu dan manfaat, sehingga kita bisa terapkan demi kemajuan peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih Ibu. Fresh sekali. Kita foto ya. Nge-freeze Ibu. Bu Dasni nge-freeze. Pak Weneful silakan ambil fotonya Pak. Saya sinyalnya kurang baik Bu Erika, jadi nggak banyak yang muncul. Baik, siapa ini? Bu Dasni bisa foto? Tadi nge-freeze ya Bu? Suaranya nggak kedengar Bu Dasni. Oh ya masih di mute. Terdengar? Iya. Terdengar Bu Erika? Iya, alhamdulillah. Sudah. Iya, sekali Bu lagi. Bisa ambil foto? Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman dan guru-guru hebat yang luar biasa hari ini. Demikianlah presentasi dari narasumber kita. Mudah-mudahan manfaat. Dan marilah kita tutup acara kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama ya. Open cam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Erika. Kita open cam. Iya, oke Bu. Ya. Ya. Bu Fepti yang 1, 2, 3, 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam hangat, salam dan bahagia, happy weekend. Semoga hari Sabtunya hari yang menyenangkan untuk Bapak Ibu dan keluarga semua. Izin mengakhiri rekaman kita ya. Bye-bye. Bye-bye. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Erika. Terima kasih.